Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas penalaran dalam geometri. Jadi ini adalah video pertama untuk kuliah geometri ruang. Baik, kita akan lihat bagaimana pembahasannya. Ya, penalaran dalam geometri untuk video kali ini kita akan mengawalinya dengan geometri sebagai suatu sistem. Ya, tentunya sebagai suatu sistem seperti biasa di dalam sistem untuk bagian yang pertama ada yang namanya pernyataan pangkal undefined term, atau kemudian dilanjutkan dengan definisi, lalu kemudian ada aksioma atau postulat, dan kemudian terakhir teorema. Untuk pernyataan pangkal atau undefined term, ini merupakan istilah-istilah yang tidak didefinisikan, hanya dideskripsikan saja. Sementara itu, untuk definisi, merupakan batasan tertentu dengan menggunakan istilah-istilah yang ada pada pengertian pangkal. Nah, bagaimana untuk membuat definisi yang baik, kriteria untuk membuat definisi yang baik bisa nanti disimak pada video yang tautannya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Lalu kemudian aksioma atau postulat merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar, artinya dapat diterima kebenarannya secara nalar. Dan kemudian dalam penalaran geometri yang nanti banyak memerlukan suatu penalaran, itu adalah pada bagian teorema. Ya, teorema merupakan pernyataan yang perlu dibuktikan atau divalidasi kebenarannya melalui proses penalaran yang logis. Oke, mari kita lihat untuk bagian pertama, untuk pengertian pangkal atau pernyataan pangkal pada geometri. Tentunya ada 3 istilah dalam geometri yang termasuk pada pernyataan pangkal, ya. Ada titik, garis, dan bidang, baik di dalam konteks geometri bidang maupun konteks geometri ruang. Ya, titik ini adalah suatu yang dideskripsikan dalam bentuk noktah, ya. Jadi titik ini tidak memiliki ukuran, dan juga kalau kita lihat titik ini bisa mendeskripsikan kedudukan atau posisi suatu objek. Biasanya untuk notasi, ya, notasi dalam geometri untuk titik itu menggunakan huruf kapital, ya, yang kemudian objeknya dideskripsikan sebagai sebuah noktah, ya. Jadi ini dibaca adalah titik A, ya, lalu kemudian ini adalah titik B, ya. Jadi titik adalah suatu objek yang tidak memiliki dimensi. Selanjutnya untuk garis, ya, garis ini terdiri dari kumpulan tak hingga banyak titik. Ya, jadi di antara 2 buah titik pada garis itu selalu terdapat titik yang lainnya, sehingga ya memang kerapatannya sangat rapat sekali. Ya, untuk garis sendiri dideskripsikan objeknya, ya. Jadi dalam konteks ini yang dimaksud adalah garis lurus, ya, dideskripsikan seperti ini, yang artinya ini bisa diperpanjang kedua arah, ya, sehingga untuk garis katakan berdimensi 1. Untuk notasinya sendiri biasanya garis, ya, menggunakan notasi huruf kecil, ya. Jadi ini baca garis G, atau juga garis biasanya diwakili oleh 2 titik AB seperti itu, ya. Dan ini juga bisa dinotasikan atau dibaca garis AB. Selanjutnya untuk terminologi atau pengertian pangkal yang terakhir yaitu bidang. Bidang sendiri ya sama, juga merupakan kumpulan tak hingga banyak titik. Pembedanya dengan garis, kalau garis titik-titiknya istilahnya masih bisa diperpanjang hanya 2 arah saja. Kalau bidang bisa diperbanyak titiknya ke segala arah. Jadi kalau garis adalah objek yang berdimensi 1, sementara bidang itu adalah objek yang berdimensi 2, jadi tidak memiliki ketebalan. Nah, untuk menggambarkan perwakilan bidang, biasanya yang sering digunakan itu adalah digambar dengan wakil segi 4 seperti ini. Ya, jadi ini hanya perwakilannya saja, tentu saja ini masih bisa diperluas ataupun dilanjutkan ke segala arah. Untuk notasi sendiri,
Untuk bidang, biasa juga menggunakan huruf kapital, B, ataupun juga bisa menggunakan huruf Yunani. Jadi, karena kapital tadi, kita gunakan untuk notasi titik. Untuk bidang, kita juga bisa menggunakan huruf Yunani, misalkan seperti ini ya, ini bidang alfa, ataupun bidang V. Jadi, itulah ketiga terminologi yang merupakan pernyataan atau pengertian pangkal. Baik, selanjutnya untuk beberapa definisi pada geometri, ya definisi yang akan banyak kita gunakan dalam geometri ruang, beberapa lain diantaranya adalah yang pertama tentang titik-titik kolinier. Titik-titik kolinier adalah titik-titik yang terletak pada suatu garis, ya. Misalkan ada 3 titik di sini, A, B, dan C. Kalau ini kolinier, maka akan ada tepat satu garis yang melalui ketiga titik ini, yaitu adalah garis yang berwarna hitam. Selanjutnya, untuk titik-titik koplanar adalah titik-titik yang terletak pada satu bidang. Ya, jadi ilustrasinya sama. Misalkan ada titik P, Q, R, dan S seperti ini. Kalau dia koplanar, maka akan ada tepat satu bidang yang melewati atau keempat titik ini terletak semuanya di sana. Oke, itu untuk definisi titik kolinier dan titik-titik koplanar. Ke bagian selanjutnya, setelah pengertian pangkal dan definisi, yaitu postulat. Beberapa postulat atau aksioma terkait dengan geometri ruang, beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang postulat ketiga, yaitu melalui 2 buah titik yang berbeda, hanya dapat dibuat sebuah garis, ya, tepat satu buah garis. Artinya seperti ini, kalau saya mempunyai 2 titik yang berbeda, titik A dan titik B, maka hanya akan ada satu garis yang melalui kedua titik tersebut, yaitu garis G. Jadi tidak akan mungkin ada garis yang lain lagi yang melalui titik A dan titik B selain garis G. Kemudian melalui 3 buah titik yang tidak kolinier, hanya akan dapat dibuat sebuah bidang, ya, dengan ilustrasi yang sama. P, Q, dan R adalah, ini bisa dilihat, bisa dipastikan ketiga titik ini tidak kolinier, ya. Dari ketiga titik ini maka hanya akan dapat dibuat sebuah bidang yang melalui ketiganya. Oke, itu 2 postulat yang pertama. Selanjutnya berapa postulat yang lain? Jika 2 bidang berpotongan, maka perpotongannya merupakan sebuah garis, ya. Jadi ilustrasinya seperti ini, bidang alfa dan bidang beta berpotongan, ya. Teman-teman bisa cermati, perpotongannya adalah garis yang berwarna biru. Untuk postulat berikutnya, jika sebuah garis dan bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka bisa dipastikan garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Ya, ilustrasinya saya mempunyai garis G, lalu kemudian ada bidang gamma. Nah, jika garis G dan bidang gamma ini mempunyai 2 titik persekutuan, misalkan A dan B, artinya adalah titik A dan titik B ini sekaligus terletak pada garis dan juga sekaligus terletak pada bidang. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka dapat dikatakan garis G seluruhnya terletak pada bidang. Oke, demikian beberapa istilah, mulai dari pengertian pangkal, lalu kemudian definisi dan postulat dalam geometri bidang. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.